Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, mabad. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bertemu di sini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita berjumpa dalam video ini karena keadaan COVID-19 yang belum pulih di Kabupaten Pindrang. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, saya berharap kita tetap belajar di rumah dan tetap melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama kita sejarah kebudayaan Islam di kelas 9 ini, saya akan mulai dengan terlebih dahulu mengajak kepada anak-anakku sekalian berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Masuknya Islam ke Indonesia ada dua pendapat. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, kita lihat alasan masing-masing pendapat tersebut. Alasan pertama mengatakan bahwa abad ke-7 Islam diperkirakan masuk pada sekitar abad ke-7 Masehi karena melihat catatan sejarah kerajaan Cina yang pada saat itu ada. Selanjutnya, berita Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi dan berita Jepang 784 Masehi. Nah, alasan dari pendapat kedua yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Di situ dilihat bukti sejarah yang mengatakan bahwa catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo yang mengelilingi dunia pada saat itu melalui jalur laut sempat singgah ke wilayah Indonesia dan menemukan sebuah kerajaan Islam sehingga di situ di catatan Marco Polo tahun 1292 mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia kurang lebih sekitar abad ke-13 dan berita Ibnu Battuta. Ini menjadi bukti sejarah. Masing-masing ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dan ada yang mengatakan sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita berbicara tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur utara. Dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, Baghdad, selanjutnya Gujarat atau Patnai Arab India, kemudian masuk ke Sri Lanka sebelum masuk ke Indonesia. Kalau melalui jalur selatan, dari Arab, Mekah atau Madinah, selanjutnya ke Yaman, menuju ke Gujarat atau pantai barat India, selanjutnya Sri Lanka, kemudian menuju ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Bagaimana metode, bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia? Ada 5 metode, ada 5 cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab datang ke Indonesia berdagang, lalu kemudian menyebarkan agama Islam. Selanjutnya melalui perkawinan. Di masa perdagangan yang dia lakukan, kemudian antara pedagang dan pembeli terkadang ada perasaan yang sama sehingga terjadilah sebuah perkawinan. Selanjutnya melalui pendidikan. Orang-orang Islam, orang-orang Arab yang datang ke Indonesia kemudian mencoba untuk menjajakan dagangannya sambil memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada orang dewasa yang notabene-nya pendidikan ini mengarah ke pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah mereka kenal apa itu Islam, selanjutnya
bangsa Arab yang melakukan perdagangan di Indonesia, kemudian melakukan pendekatan ke masyarakat dengan pendekatan ketuhanan, pendekatan tasawuf. Begitu juga bangsa Arab mencoba untuk menghibur mereka dengan kegiatan-kegiatan seni, sehingga mereka juga menyebarkan agama Islam dengan kesenian yang ada. Perkembangan Islam di Indonesia. Kenapa Islam sangat mudah diterima? Kenapa Islam sangat mudah berkembang di Indonesia? Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama adalah syarat masuknya Islam ini sangat mudah. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, sah mereka masuk Islam. Tidak perlu embel-embel lagi yang lain. Selanjutnya, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam tidak mengenal puang. Islam tidak mengenal andi dan seterusnya. Sehingga tidak ada salah satu manusia yang harus dihormati dan dihargai, dan tidak ada salah satu manusia yang diremehkan di mata Islam. Dalam Islam semua sama. Yang membedakan adalah ibadahnya. Selanjutnya, Islam disebarkan dengan damai. Tidak pernah Islam disebarkan dengan kekerasan. Sehingga untuk menerimanya juga itu hati sangat damai. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mari menyebarkan Islam dengan damai. Selanjutnya, kenapa Islam sangat mudah diterima pada saat itu? Karena kita kenal masyarakat Indonesia sangat ramah, sangat santun ketika menerima tamu. Nah, ketika bangsa Arab datang ke Indonesia sebagai tamu untuk melakukan perdagangan, maka pada saat itu masyarakat Indonesia sangat ramah, sehingga sangat mudah bagi para pedagang mujarad pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam, menyampaikan dakwah kepada orang-orang Indonesia saat itu. Walaupun pada saat itu pada dasarnya walaupun masyarakat Indonesia pada dasarnya saat itu sudah ada agama yang sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana, tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Sedangkan kepercayaan masyarakat pada saat itu memerlukan upacara-upacara yang memakan banyak biaya, menelan banyak biaya. Sehingga ketika Islam datang mengajarkan agama dengan upacara-upacara keagamaan yang sangat sederhana dan bahkan hampir tidak menggunakan dana apapun, sehingga hal ini menyebabkan Islam sangat mudah diterima oleh bangsa Indonesia saat itu. Oleh karenanya anakku sekalian, saya mau kalian menceritakan kembali bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia sesuai dengan apa yang kalian sudah dapatkan. Silakan tulis di buku tugasnya, lalu kemudian difoto dan kalian berselfie dengan tugasnya, lalu kemudian di store di grup WA yang sudah ada. Anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran SKI pertemuan kali ini cukup dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk tetap like and subscribe semua video-video yang ada di Fatimah Skopi Belajar untuk berlangganan agar bisa lebih mudah untuk mengakses. Terima kasih. Saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.